Untuk apa kita diciptakan Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Untuk beribadah. Berapa macam ibadah? 4. Yang pertama ibadah badan, tawaf, sa'i, melempar jumrah, wukuf, tegak, rukuk, sujud, i'tidal. Yang kedua ibadah harta, zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah. Yang ketiga ibadah lisan, subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allah Allah. Yang keempat ibadah hati, tawakal, ridha, qanaah, zikir, iman, Islam, takwa. Di antara 4 ibadah ini mana ibadah yang paling mulia? Ibadah yang paling mulia ibadah hati. Mengapa yang paling mulia ibadah hati? Kerana dari ujung rambut sampai ujung kaki yang mulia adalah hati. Ala fil jasadi mudghah, ketahuilah di dalam badan ini ada segumpal, ada sekepal. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau dia baik, yang lain ikut jadi baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau yang lain rosak, dia ikut rosak. Ala wahyal qalb, hati. Di antara ibadah harta mana yang paling baik? Ibadah harta yang paling baik shadaqatun jariyah, mengalir selepas kita mati. Di antara ibadah lisan mana yang paling baik? Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Di antara ibadah badan, tegak, rukuk, sujud, tawaf, melempar jumrah, mana yang paling baik? Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Allah paling dekat dengan orang yang sujud. Keempat-empat ibadah ini boleh terjadi bersama dalam satu waktu di dalam masjid. Ibadah hati, iman. Ibadah lisan, la ilaha illallah. Ibadah badan, sujud. Ibadah harta, sedekah jariyah. Maka keempat-empat ibadah bersatu di dalam masjid. Itulah mengapa binaan yang paling mulia di atas muka bumi ini adalah masjid. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubaraka. Binaan yang pertama di atas muka bumi yang penuh dengan keberkahan adalah yang ada di Bakkah. Nama lainnya Makkah, nama lainnya Ummul Qura. Itulah dia Masjidil Haram. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Apa binaan yang pertama ya Rasulullah? Al-Masjidil Haram. Apa yang kedua ya Rasulullah? Al-Masjidil Aqsa. Kam bainahuma, berapa antara keduanya? Arba'un, 40. Lalu kemudian maka Nabi Muhammad SAW ketika dia pindah dari kota Makkah ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah, berangkat hari Isnin sampai di Quba hari Isnin 4 malam, malam Selasa, malam Rabu, malam Khamis, malam Jumat. Selama 4 malam yang dia buat adalah masjid. Itulah dia Masjid Quba. Panjang umur, sehat badan, mudah-mudahan kita boleh sembahyang di Masjid Quba. Hari Jumat macam hari ini, hari Jumat dia bertolak dari Masjid Quba menuju Yasrib. Dia ubah namanya menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Dan yang pertama dia bina bukan rumahnya, yang dia bina pertama adalah rumah Allah. Dari dinding sampai ke mimbar 22 meter, ke belakang 15. Itulah yang disebut ma baina baiti wa mimbari, antara rumahku dan mimbarku
raudhatun min riyadil jannah, itu dari taman-taman surga. Tiangnya batang kurma, atapnya daun kurma, dindingnya tanah liat yang dijemur kering. Tidak ada mimbar. Datang seorang perempuan, perempuan ini punya najjar, tukang kayu. Ya Rasulullah, ya, saya punya najjar, tukang kayu, ya, boleh saya buatkan mimbar? Tukang kayu saya ini pandai buatkan mimbar. Boleh ya Rasulullah. Kata Nabi, buatlah. Dibuatlah mimbar 3 lantai, 1, 2, 3. Naik Nabi ke atas. 10 tahun Nabi menyampaikan khutbah di atas mimbar ini. Selepas Nabi Muhammad SAW meninggal, Abu Bakar Siddiq menjadi imam dan khatib. Abu Bakar menyampaikan khutbah di anak tangga yang kedua, 1, 2. Dia tak tegak di tempat tegaknya Rasulullah. Ditanya, ya khalifata Rasulillah, wahai khalifah, wahai Abu Bakar Siddiq, kenapa engkau tidak tegak di tempat tegaknya Rasulullah? Saya malu, tak sampai iman dan ilmu saya setinggi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia hanya tegak di tempat tangga kedua, tempat tegaknya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ketika itu masjid tidak ada mihrab. Mihrab tempat imam tidak ada. Fanadatul malaikatu wa huwa qaimun fil mihrab. Tidak ada mihrab. Siapa yang membuat mihrab pertama kali? Mihrab dibuat pada masa Khalifah Marwan Ibnul Hakam. Maka ketika itu dipanggil arsitek datang dari Dimashq, Suriah. Maka dia buatkanlah melengkung tempat imam. Mengapa imam dibuatkan? Supaya boleh membuat saf lebih panjang. Sebab kalau imam di sini kosong kanan kiri, maka imam di mihrab sehingga boleh saf lebih banyak. Kenapa dibuatkan mihrab? Sebab masa itu belum ada mic, sehingga kalau imam di mihrab suaranya menggema ke belakang. Itu maka masjid-masjid yang tua zaman dulu mihrab cekung, lalu kemudian tidak sampai ke atas supaya suara itu menggema ke belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Ini menggema pakai mic, bukan mihrab. Masa itu belum lagi ada kubah, sebab masjid Nabi tak ada kubah. Dari mana kubah ini datang? Ketika Islam sampai ke negeri Rum. Di Rum itu mereka punya arsitek atap yang melengkung, batu yang disusun naik ke atas. Maka nampaknya kubah ni elok. Kenapa elok guna kubah? Karena kalau ada kubah tak ada tiang di tengah. Maka kalau tak ada tiang di tengah, saf tak putus. Saya pun kalau menyampaikan tazkirah, khutbah, saya suka kalau tak ada tiang di tengah. Sebab kalau banyak tiang, tak sampai ayat-ayat itu ke telinga jamaah, tersangkut di tiang-tiang. Hari ini kita menengok lapang, luas. Masa itu azan, Bilal bin Rabah naik ke atas satu tempat yang tinggi di belakang mimbar. Boleh kita tengok sampai hari ini masih ada di Taman Raudhah. Maka belum lagi ada menara yang tinggi. Bila menara ini datang? Menara datang ketika Islam sampai ke Alexandria di Afrika. Ketika itu pada masa pemerintahan Sayyidina Umar Ibnul Khattab Amirul Mukminin. Maka Umar bin Khattab mengirim sahabat Nabi bernama Amr bin As untuk membawa Islam ke Afrika. Sampai di Alexandria, mereka menengok ada binaan tinggi di tepi pantai Laut Mediterania. Di atasnya ada api. Api diletakkan di tepi pantai supaya kalau malam kapal datang, maka nakhoda kapal tahu bahwa kita dah sampai di tepian. Maka dia pelankan kecepatan kapal, mercusuar tempat api yang menyala. Manarah, nar api, manarah tempat api. Diambil tempat api ini.
apinya diturunkan api dari atas ke bawah, muazzin naik ke atas. Dengan tingginya muazzin, maka lebih banyak kaum muslimin yang mendengar azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Muazzin naik ke atas. Sekarang muazzin di bawah, suaranya naik ke atas. Apa maknanya? Mimbar, mihrab, kubah, menara adalah sesuatu yang datang selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau hari ini ada yang orang melarang mic, tak boleh masuk ke dalam masjid, kamera tak boleh, mic tak boleh masuk dalam masjid. Sebab apa? Sebab tak ada zaman Nabi. Kalau tak ada zaman Nabi, bid'ah, wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Kamera tak boleh masuk dalam masjid, sebab kamera tak ada dalam zaman Nabi. Maka kubah pun tak ada zaman Nabi, menara pun tak ada zaman Nabi, mihrab pun tak ada zaman Nabi. Yang tidak boleh itu adalah kalau sembahyang Jumat kita tambah 4 rakaat. Selama dia mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adapun alat-alat ini, maka ini dibolehkan. Kubah, alat untuk menutup kita dari panas matahari. Mihrab, alat supaya imam boleh maju ke hadapan. Menara, alat supaya naik suara ke atas. Maka Islam tidak pernah mengharamkan alat. Begitu juga dengan alat menghitung zikir. Saya hanya mampu menghitung zikir 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tapi bila kita ada alat yang dipakai untuk mengira, menghitung zikir, maka tasbih kita gunakan dia, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, maka boleh. Bagaimana sahabat Nabi bernama Abu Hurairah membuat gulungan tali 1000 gulung. Selepas itu dia simpul tali. Sebelum tidur malam simpul tali itu dia buat untuk menghitung subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tidak pernah dibuat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam membolehkan manusia untuk berkarya, menciptakan sesuatu yang baik. Kalau telinga senang mendengar suara yang elok-elok, maka dalam melantunkan ayat Al-Quran, Al-Fatihah, ada lagu Sika, Jaharka, Nahawan, Ras, Bayati, Soba, sebab telinga suka mendengar. Imam kita tadi suaranya Masya Allah, muazzin kita tadi, kalau telinga suka mendengar yang elok-elok, maka mata pun juga suka memandang yang cantik-cantik, menengok kaligrafi yang ada di atas. Masya Allah. Waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Surah Yasin. Melengok kaligrafi yang ada di atas cantik, Masya Allah. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Di sana ada Zakaria meminta kepada Allah sebab dia lama tak ada anak. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, berikanlah saya seorang anak keturunan yang baik-baik. Innaka sami'ud du'a. Engkau maha mendengarkan doa. Betapa makbulnya doa Zakaria. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Belum lagi dia keluar dari mihrab, ketika dia sedang berdoa itu malaikat datang memberikan kabar gembira kepada dia, engkau akan mendapatkan seorang anak bernama Yahya. Zakaria punya anak namanya Yahya. Maka ketika menengok, tangannya sama, tapi satu tangan tulisannya begitu indah. Ada khat riq'i, ada khat sulusi, ada khat naskhi, ada khat diwani, ada khat kufi, ada khat diwani jali. Begitu kayanya Islam. Bolehkah membuat tulisan Arab yang cantik? Dulu
kaligrafi tulisan-tulisan Arab yang ada di dinding Masjid Nabawi ingin dicabut. Maka datanglah Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, ketika kamu menengok tulisan yang cantik, yang indah ni, apa yang ada di pikiran engkau? Masya Allah, tabarakallah, cantiknya ciptaan Allah, tak ada teringat kepada yang lain. Bunga-bunga selama bukan makhluk yang bernyawa. Innal malaikata, malaikat, la tadkhulul buyut, tidak masuk ke dalam rumah, fiha tamasil, kalau di dalam rumah itu ada patung makhluk yang bernyawa. Kalb, kalau di rumah itu ada, mohon maaf, anjing. Tapi malaikat yang tak masuk itu malaikat rahmat. Malaikat maut masuk. Kalau malaikat maut tak masuk, dah lama saya beli anjing. Begitulah masjid sampai hari ini, di mana umat Islam memijakkan kakinya, maka yang pertama dia bina adalah masjid, dan sampai hari kiamat dia mendapatkan pahalanya. Siapa yang pertama kali membina masjid di tanah ini? Yang pertama kali adalah Sultan Syarif Ali. Dialah yang pertama kali membina masjid. Ustaz tahu dari mana? Saya ziarah tadi, saya tengok ada cerita. Yang pertama membina masjid adalah Sultan Syarif Ali. Begitulah Allah SWT memuliakan. Allah SWT yang pertama dibina di atas muka bumi masjid. Dan ketika nanti semua rumah kita dijual oleh anak kita, cucu kita, ada satu rumah yang tidak akan mungkin dijual kekal abadi, Baitullah, rumah Allah. Tuan punya rumah yang besar, selepas kita meninggal rumah itu dibagi kepada ahli waris, habis. Tapi yang sempat kita benakan untuk rumah Allah mengalir sampai hari kiamat. Itu maka orang Islam berlomba-lomba ingin membina masjid. Sebab apa? Dia tahu umurnya pendek, umur dunia panjang, maka dia ingin mengalirkan pahala. 1446 maknanya apa? 800 sekian tahun lampau, sekarang sudah 1446, 600 tahun mengalir ke dalam alam barzakh. Kita tak tahu entah bila menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita support membina masjid.